Bermula hati tempat terbitnya cahaya tawajuh, namanya cahaya tawajuh, linurit tawajuh. Artinya cahaya tawajuh itu adalah cahaya Islam dan iman. Jadi tuan-tuan sekalian, Islam dan iman itu memancar dari hati kita. Di hati itulah tempat memancarnya, tempat terbitnya cahaya iman, Islam dan iman itu. Sedangkan sir, tuan-tuan sekalian, hati yang paling dalam merupakan tempat terbitnya nuril muwajahah. Apa dia? Nuril muwajahah, atau disebut dengan ihsan, nuril ihsan. Oleh karena itu, Islam, iman dan ihsan itu, tuan-tuan sekalian, terbit dari hati manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalba was-sirra matla'il anwar, fabiha yahtadi ar-rahiluna ila al-wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sirril asrar Sayyidina wa maulana Muhammadin tiryaqil aghyar, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi al-akhyar, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril laili wan nahar. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul di madrasah ini untuk meneruskan pengajian hikam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tasi'atu wal arba'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-149 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Bermula tempat terbitnya cahaya-cahaya adalah hati dan sir. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-149. Bermula tempat terbitnya cahaya-cahaya adalah hati dan sir.
Tuan-tuan sekalian, hati itu merupakan tempat terbitnya cahaya. Diumpamakan seperti langit tempat terbitnya cahaya atau tempat terbitnya matahari, bulan dan bintang. Jadi langit itu tempat terbitnya cahaya-cahaya itu. Adapun di dalam badan kita ini, tempat terbit cahayanya itu adalah hati, tuan-tuan sekalian. Kalau di alam semesta langit, di badan kita adalah hati, tempat terbitnya cahaya itu. Dan hati yang paling dalam itu namanya sir. Karena hati ini berlapis-lapis dia. Dan yang paling dalam itu dinamakan sir, juga tempat terbitnya cahaya itu. Al-qalbu matla'un li nurit tawajjuhi, ay nuril Islam wal iman. Wasirru matla'un li nuril muwajahah, ay nuril ihsan. Bermula hati tempat terbitnya cahaya tawajuh. Namanya cahaya tawajuh, linurit tawajuh. Artinya cahaya tawajuh itu adalah cahaya Islam dan iman. Jadi tuan-tuan sekalian, Islam dan iman itu memancar dari hati kita. Di hati itulah tempat memancarnya, tempat terbitnya cahaya iman, Islam dan iman itu. Sedangkan sir, tuan-tuan sekalian, hati yang paling dalam merupakan tempat terbitnya nuril muwajahah. Apa dia? Nuril muwajahah atau disebut dengan ihsan, nuril ihsan. Oleh karena itu, Islam, iman dan ihsan itu, tuan-tuan sekalian, terbit dari hati manusia itu. Mari kita tengok satu persatu, tuan-tuan sekalian. Idza asyraqa nurul Islam, idza asyraqa nurul Islam fil qalbi, wajada halawatil amaliz zahir. Apabila memancar cahaya Islam di dalam hati kita, hati itu terbit, tetapi dia tidak memancar. Semua hati kita ini terbit dia, tetapi ada hati tidak memancar, tidak bersinar. Mungkin karena kabut, mungkin karena asap atau penghalang yang menghalang memancarnya, bersinarnya hati itu. Maka apabila memancar cahaya Islam di dalam hati kita, tuan-tuan, kalau memancarlah. Ada juga yang tidak. Kalau memancar hati kita, nurul Islam tadi, wajada halawatal amal zahir, maka seorang hamba itu atau seseorang itu akan mendapatkan manisnya amal zahir itu. Jadi kalau nurul Islam tadi dia memancar, tuan-tuan sekalian, maka dia akan merasakan, mendapatkan halawatal amal zahir, manisnya amal yang zahir. Apa amal yang zahir ini? Kahalawatis salati wa qiraatil qur'ani wa dzikri wa ghairiha minal a'maliz zahirah, seperti manisnya sembahyang, manisnya baca Al-Quran, lezatnya berzikir dan sebagainya, kepada amal-amal yang zahir lainnya. Jadi kalau kita sembahyang, kita rasakan manisnya sembahyang kita itu. Dan kalau kita membaca Al-Quran, kita baca surah Yasin dan surah-surah yang lainnya, kita merasakan lezatnya membaca Al-Quran itu. Dan ketika kita berzikir, kita rasakan enaknya, manisnya berzikir itu. Itu pertanda, tuan-tuan sekalian, nurul Islam kita bersinar di hati kita itu. Kalau dia tidak merasakan, tak ada rasanya, hampa dan hambar saja rasanya,
itu mungkin tidak bersinar dia. Kenapa? Dimungkinkan yang saya katakan ada asap atau kabut yang menghalangi terbitnya cahaya tadi itu. Padahal semua hati manusia terbit, tuan-tuan sekalian. Kan kita selalu disebut mendengar gerhana bulan dan gerhana matahari. Karena gerhana itu bisa menutupi cahaya-cahaya itu dan lain-lainnya. Jadi demikian juga tuan-tuan sekalian hati kita ini. Demikian juga hati kita. Karena mungkin banyaknya asap tuh dia, lalu cahaya itu tidak menyinari, tidak bersinar dia tidak membuat terang tuan-tuan sekalian. Maka bila cahaya Islam itu tidak bersinar, maka kita tidak akan mendapatkan manisnya ibadah-ibadah zahir itu. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tafaqqadul halawah fi salasin. Carilah kelezatan itu pada 3 hal, kata beliau. Fi salati wa qira' wa fil qur'ani wa fi zikri. Dalam sembahyang, dalam membaca Al-Quran dan zikir, tuan-tuan sekalian. Ini adalah pokok ibadah zahir. Jadi kelezatan, kenikmatan dalam sembahyang, dalam baca Quran dan dalam zikir yang kita baca itu. Coba cari, coba tengok, coba rasakan, selidiki, kaji elok-elok. Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru, kata beliau. Bila kamu tidak mendapatkan fa in wajadtumuha, bila kamu telah mendapatkan manisnya, lezatnya sembahyang dan sebagainya, dapat kita ketika kita sembahyang, ketika kita baca Quran, ketika kita berzikir, kita merasakan nikmatnya ibadah zahir itu. Itu yang saya sebutkan ibadah zahir, tuan-tuan sekalian. Kita merasakan nikmatnya ibadah zahir itu, tuan-tuan sekalian, maka berjalanlah dan gembiralah, kata beliau, kata Hasan Al-Basri. Kalau dapat, fa illam tajiduha, tapi sekiranya engkau tidak mendapatkan kenikmatan tuh, hamba saja dia, tak ada rasanya, mungkin notih saja kita ada yang adanya. Bila kalian belum mendapat manisnya zikir, tentramnya baca Quran, tentramnya sembahyang dan lain-lain itu, fa'lamu, maka ketahuilah, kata beliau, annal baba mughlaq, maka ketahuilah bahwa pintu tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya cahaya tadi, tuan-tuan sekalian, tidak bersinar dia. Cahaya Islamnya, imannya tidak bersinar, tidak memancar. Nah, inilah yang pertama, nurul Islam. Ya, rasa-rasalah apakah dia bersinar dia atau tidak bersinar, tuan-tuan sekalian. Wa idza asyraqa nurul iman, apabila memancar cahaya iman. Tadi memancar cahaya Islam, sekarang memancar pula cahaya iman. Kalau cahaya iman itu mancar, kata pengarang kitab ini, wajada halawatal amalil batin, maka dia akan mendapatkan kelezatan amal yang batin itu. Kalau memancar cahaya Islam, dia mendapatkan lezatnya amal-amal yang zahir. Kalau memancar tuan-tuan sekalian cahaya iman, maka dia akan mendapatkan kelezatan amal-amal yang batin. Mana itu amal yang batin? Kahalawatil ikhlas wassidqi warridha wa ghairiha minal a'mal batinah, seperti merasakan manisnya ikhlas. Itu amal batin. Begitu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menemukan kelezatan dalam ikhlas itu, tuan-tuan sekalian.
sampai ke tahap itu. Dia rasakan ikhlas itu, manisnya ikhlas itu. Begitu dia bersedekah dengan ikhlas, dia rasakan manisnya ikhlas itu. Dia merasakan lezatnya ibadah ikhlas itu, kejujuran hati dan ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tuan-tuan sekalian, bila Allah timpakan kepada kita ujian-ujian dan kita ridha dengan ujian-ujian itu, kalau bersinar nurul iman, kita merasakan lezatnya ridha itu, tuan-tuan sekalian. Kalau begitu, itu pertanda cahaya iman itu bersinar, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan sekalian. Wa idza asyraqa nurul ihsan fi sirri. Apabila bersinar cahaya ihsan di dalam dirinya, dalam hati yang paling dalam. Kalau tadi bersinar nurul Islam, nurul iman, bersinar pun nurul ihsannya, bersinarnya itu dia akan wajada halawatal musyahadah, maka dia akan merasakan manisnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah sampai ke tahap musyahadah kepada Allah, fayusyahidullaha fi kulli syai'in, maka dia bisa menyaksikan mata hatinya itu kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu, tuan-tuan sekalian. Apapun yang dilihatnya dengan matanya, maka mata hatinya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia mendengarkan sesuatu, maka hatinya melihat mata hati melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadah kepada Allah. Itu apabila nur ihsan itu bersinar dalam hati seseorang itu. Fayajidul muridu awalan halawatal amalil zahir. Seorang murid pertama dia merasakan manisnya amal zahir. Untuk sampai ke tahap ini, tuan-tuan sekalian, maka seorang murid itu dia mesti merasakan manisnya amal yang zahir itu. Siapakah murid itu? Pengertian murid itu banyak. Muridnya banyak, murid sekolah, murid juga banyak, murid-murid nih, segala macam murid. Tapi murid yang kita maksud adalah murid yang ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, tuan-tuan sekalian, seorang murid ini dia merasakan manisnya amal zahir. Apa kata Allah? Firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang berzikir nih dia, tuan, tentram hatinya. Berapa banyak uang berzikir tak tentram hatinya. Kam min dzakirin la yatma'in, kam min dzakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir tapi tak tentram hatinya. Padahal Allah sebutkan orang yang berzikir itu akan tentram hatinya. Lalu kenapa aku nih ketika aku banyak berzikir tidak tentram hatiku? Jadi tuan-tuan sekalian, seorang murid itu yang harus dilalui itu amal zahir. Kita pandang sajalah ini murid kelas 1 dulu. Murid kelas 1 ini dia, tuan-tuan sekalian, dia mesti merasakan manisnya amal yang zahir itu. Apabila dia ditimpa masalah, ditimpa ujian, segala musibah datang kepada, dibaca Quran selesai masalah. Jika dibaca Quran bertambah masalah. Tengok tu, tak betul ke dah. Summa halawatal amalil batin. Kemudian dia merasakan manisnya amal batin. Murid kelas 1 ni yang pertama dia merasakan manisnya amal yang zahir. Kemudian naik dia merasakan manisnya amal yang batin, tuan-tuan sekalian. Di sini dikatakan summa
summa halawatal amal batin. Kemudian dia merasakan manisnya amal batin. Bukan fa, dia menggunakan summa halawatal amal batin. Summa ini artinya kemudian, tapi litarahi. Summa dan fa itu artinya kemudian, tapi bila diterjemahkan dia berbeda, tuan-tuan sekalian. Jadi ketika disebutkan summa halawatal amal batin, tuan-tuan sekalian, kemudian dia merasakan manisnya amal batin. Contoh summa, jaa zaidun fa amrun. Ini fa ini artinya kemudian juga. Jaa zaidun fa amrun, datang Zaid, tidak lama kemudian datang pula Amar, sekojap aja dia. Jaa zaidun fa amar, datang Zaid, kemudian tak berapa lama kemudian, semenit, 2 menit, 3 menit, datang pula Amar. Itu fa. Tapi kalau jaa zaidun summa amar, datang Zaid kemudian Amar, itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa setahun. Oleh karena itu dia memerlukan masa yang panjang, tuan-tuan sekalian, untuk memantapkan nurul iman. Setelah kita merasakan manisnya amal zahir, dia memerlukan masa yang panjang untuk mendapatkan manisnya amal yang batin tadi. Ya, ini yang kedua, tuan-tuan sekalian. Summa halawatal musyahadah. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, tuan-tuan sekalian, dia akan bisa merasakan manisnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya tak lain tak bukan suluk juga. Ya, tuan-tuan, suluk juga dia. Inilah tingkatan ujungnya, tuan. Akhir perjalanan seorang murid itu dia, itulah dia. Jadi tidak akan sampai seorang itu kepada musyahadah setelah dia merasakan lezatnya ibadah zahir dan lezatnya ibadah batin. Itu mesti dilatih dia. Makanya suluk itu, seperti yang kita sebutkan, suluk itu adalah mengeluarkan penyakit-penyakit hati dan menghiasi diri itu dengan sifat-sifat terpuji. Begitulah dia, tuan, dengan metode-metode tertentu. Itulah rumah suluk itu. Makanya orang-orang dulu itu biasa 10-40 hari 40 kali. Orang dulu itu biasa dia bersuluk ini 40 hari selama 40 kali berturut-turut lagi. Ya kita sekarang ini 10 hari cukup lah. Itu pun lita dah. Ya. Sambung lagi 10, sambung lagi 10. Baik, tuan-tuan sekalian, la yashruku nurun fil qalbi idza kana al-qalbu mirradha. Tidak akan memancar cahaya Islam, cahaya iman, tuan-tuan sekalian, dalam hati bila mana hati itu penuh dengan hal-hal yang kotor. Jadi nurul Islam memancar dia, memancar nur iman dan nur ihsan. Puncaknya itu dia musyahadah kepada Allah. Dan semuanya ini tidak akan terjadi bila diri kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran, tuan-tuan sekalian. Tak dapatlah kita manisnya segala amal itu. Jangankan amal yang batin, amal zahir pun kita tak akan dapatkan selagi ada kotoran-kotor dalam hati, dalam diri kita ini. Apa dia? Kahubid dunia, seperti cinta kepada dunia. Macam mana seorang hamba itu bisa merasakan lezatnya sembahyang, pikirannya hanya dunia saja? Tak bisa. Pandai-pandailah
Kalau kita ada keluarga dan lainnya, pandai-pandailah, ya, pandai-pandai. Nanti kita jelaskan tentang hubbud dunia ini, macam mana yang dibolehkan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang cinta dunia ini tidak akan bisa merasakan manisnya baca Quran. Tak bisa dia. Paling mampu sehari sejuz itu pun sudah hebat, itu pun sudah pahit rasanya. Kenapa? Karena hatinya itu sangat mencintai dunia tadi. Dia tidak akan dapat manisnya zikir kalau selama cinta kepada dunia itu ada, tuan-tuan sekalian. Apalagi wa hubbil jah. Apa arti hubbil jah? Suka kedudukan, suka kepangkatan, wariasah, suka kepemimpinan. Nah, begitulah dia. Janganlah kecil hati, ya, tuan-tuan yang hadir nih. Ya, sekarang ini banyak itu orang yang mohon doa banyak. Tidaklah kita salahkan, ingin bertandinglah dia. Susah nih. Kalau orang ini bertanding tuh dia, sembahyang itu susah, macam mana pun susah dia. Adakah salah Tuhan? Saya tidak menyalahkan, tapi saya mengobarkan aja. Saya hanya mengobarkan, begitulah dia. Jadi apakah saya tinggalkan? Jangan. Jangan salah faham dengan perkataan yang unik ini, tuan-tuan sekalian. Ingin jadi kepala desa contohnya. Nah, ini contohnya ini, kepala desa. Dia akan berpikir, maka terkuraslah pikirannya untuk macam mana dia bisa menjadi kepala desa. Sembahyanglah dia. Maka terbawa-bawalah. Bahkan dalam sembahyang itu dia merancang macam mana untuk menyukseskan perancangan itu. Dalam sembahyang itu dia merancang. Tak salah, hanya pengkhabaran saja, pemberitahuan untuk kita berhati-hati. Kita doakan kebaikan-kebaikan tentunya tuan-tuan sekalian. Wa ghairiha min ma'asil qalbi, dan selain daripada itu dari maksiat-maksiat yang ada dalam hati. Banyak rupanya maksiat dalam hati ini. Apa dia? Kal hiqdi wal hasadi, seperti dendam dan dengki. Selagi kita punya sifat dendam, selagi kita punya dengki kepada orang, selagi itu jugalah kita takkan nyaman dalam ibadah-ibadah zahir kita. Ada lagi namanya wa iradati syarri lil ghairi. Nah, ini perlu diberitahu juga nih. Apa dia? Wa iradati syarri lil ghairi, orang yang hendak kejahatan pada orang lain. Hendak dia aja menang, hendak dia aja untung, hendak dia segalanya, orang lain rugi. Seorang perniaga contohnya yang menjual, dia inginkan jualan aja yang laku, orang lain rugi. Seorang petani, dia inginkan tanaman aja yang subur, yang berkembang, dan dia inginkan tanaman-tanaman orang itu binasa. Nah, begitu dah dia. Hatinya itu ingin aja orang lain itu rugi aja. Alangkah indahnya kalau ada orang yang petani, dua petani, yang petani satu berdoa, ya Allah, dia adalah seorang petani sama sepertiku, suburkanlah tanamannya Allah, limpahkan rezeki untuknya. Oh, itu luar biasa itu. Yang ada sebaliknya, begitu cara berdoa itu, begitu dia. Tuan-tuan sekalian, itulah hati itu nak dilatih itu. Itu namanya tuan-tuan sekalian, apabila seorang itu ingin dirinya saja yang untung, orang lain dia ingin rugi aja, ini namanya iradatus syarr, menghendaki kejahatan pada orang lain. Ini namanya ma'asil qalbi juga, maksiat-maksiat dalam hati. Qala al-Wahab ibn al-Wardi wa qad su'il ayajidu ladzat ta'ah man ya'si. Wahab ibn al-Wardi sungguh dia ditanya, tuan-tuan sekalian, apakah bisa mendapatkan lezatnya taat orang yang maksiat itu?
Apakah orang yang maksiat itu mendapatkan kelezatan dalam ketaatan-ketaatannya itu? Maka beliau menjawab, qala wala manham. Artinya beliau menjawab, jangankan orang yang bermaksiat, orang yang mencita-citakan untuk berbuat maksiat pun tidak mendapatkan manisnya ibadah itu. Nah, begitulah tuan-tuan sekalian. Merasa dia aja, begitu tuh. Dialah segalanya. Diberikan Allah kelebihan sikit, dipandangnya dia yang paling handal dalam kampung itu. Oh, ini tak boleh. Seharusnya kita nih, semakin diberi kita kelebihan oleh Allah, semakin merendahlah kita, bukan semakin menunjukkan. Dulu tuan-tuan sekalian, ada seorang hamba di zaman jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya? Isi munajat itu apa? Ya Allah, seringkali aku berbuat maksiat kepadamu. Setiap saat aku maksiat kepadamu ya Allah, tetapi engkau tidak pernah menghukum aku. Begitu katanya. Banyak kali aku berbuat maksiat, tapi aku tidak pernah engkau hukum ya Allah. Sonang punya begitu. Allah menjawab, wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau merasakan lezatnya ibadah kepadaku? Allah bertanya demikian kepada hamba tadi. Hamba menjawab, tidak ya Allah. Tuhan berkata, itulah hukuman yang kuberikan padamu. Takutlah kita tuan-tuan, dalam kita beribadah, sembahyang, puasa dan lain-lain, tidak pernah kita mendapatkan kenikmatan ibadah itu, lezatnya ibadah itu. Takkan tondak kita ingin merasakan nikmatnya ibadah itu. Kalau kita ingin mendapatkan lezatnya ibadah itu, ikutilah prosedurnya ini, aturnya ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita merasa ibadah kita itu pahit, tidak nyaman, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ionya. Hambar dalam kita ibadah, hati-hati. Kalau setiap kali kita ibadah kita merasakan begitu hamba, itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiliklah, kajilah apa kesalahan yang telah kita buat. Kama la yashruku syamsu wal qamar idza kana makhsufaini, sebagaimana tidak bersinarnya matahari bulan bila keduanya itu gerhana. Tuan-tuan sekalian, dia terbit, tapi bila ada gerhana tak bersinar dia. Bulan purnama yang terang itu pun, bulan purnama itu kan terang tuan-tuan, dia akan menjadi gelap gulita. Matahari itu bisa menjadi siang, itu menjadi malam dia. Kenapa? Ada gerhananya. Kalau kita tidak merasakan adanya kenikmatan itu, kita tuh gerhana tuan-tuan sekalian. Gerhana lah kita itu. Oleh karena itu kalau terjadi itu gerhana matahari, kita diperintahkan, disunahkan untuk sembahyang gerhana. Bertobat kita kepada Allah. Ada cara-caranya itu. Memang di silap ini tak pernah kita melaksanakan sholat gerhana itu. Heran peluang nanti apa kok katanya, yang bid'ah pula katanya nanti. Tuan-tuan sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa ada dalam 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ada 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman, ibadah. Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma. Apa artinya? Bila Allah dan Rasul yang paling dia cintai kepada dirinya daripada selain keduanya.
Dalam hal mencinta ini, tuan-tuan sekalian, Allah dulu, Rasulullah, baru yang lainnya. Kalau demikian adanya, ada kemungkinan kita mendapatkan halawatul iman tadi, tuan-tuan sekalian. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu bukan melarang kita cinta kepada anak, istri kita dan sebagainya. Bukan begitu maksudnya. Bahkan mencintai istri, mencintai anak dan keluarga masyarakat bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik dia. Ditelantarkannya bininya. Kenapa tuan telantarkan? Cinta kali kepada Allah. Bukan begitu. Itu tak betul. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, jiran, masyarakat, itu bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saja aturannya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, dan seterusnya, tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apakah saya, tuan, boleh mencintai kekayaan? Apakah saya boleh mencintai dunia? Apakah saya boleh mencintai jabatan? Maka saya mencalonkan diri saya. Tak ada larangan. Asalkan mencintai itu segalanya membawa diri kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba sekali-kali kita mencintai dunia yang justru membawa kita kepada neraka. Boleh cinta kepada dunia, harta, jabatan, tapi cinta itu semua membawa kita kepada surga Allah. Itu memang diperintah oleh Allah. Cintai segala itu. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Bahwa dia cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kalau begitu dia, tuan-tuan, dapat kita halawatul iman, halawatul Islam dari itu. Jadi bahwa dia cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak kita tanyakan, bagaimana kita mengetahui kita cinta orang itu karena Allah? Apa tanda-tandanya bahwa kita itu mencintai orang lain? Oh, saya sayang sama dia. Oh, saya sayang sama fulan bin fulan itu. Apa tanda-tandanya? Betul tidak cakapnya itu? Tuan-tuan sekalian, bisa kita ketahui dengan tanda bahwa kebaikan kejahatan orang itu kepada kita tidak merubah kita kepadanya. Orang yang kita sebutkan kita sayang kepada fulan bin fulan itu, mari kita tengok ketika dia berbuat baik kepada kita dan ketika dia berbuat jahat kepada kita, macam mana sikap kita? Bila orang itu baik kepada kita, cinta kita bertambah kepadanya. Bila orang itu kurang baik pada kita, cinta kita pun menurun cinta kita. Itu berarti cinta kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, payah nah. Jangan suka bicara begitu. Jadi orang baik kepada kita, orang jahat kepada kita, kalau kita cinta kepada Allah, mencintai karena Allah, tidak ada pengaruhnya sama kita, tuan-tuan sekalian. Kalau dia baik pada kita, cinta kita pada dia. Kalau dia jahat pada kita, kita benci sama dia. Ini tidak betul. Itu dilatih lah tu. Itu dilatih dia. Payah melatih itu. Yang tahu kita, kalau orang benci pada kita, kita boleh kebencian itu.
Padahal kalau kita balik kebencian itu bahaya kita. Dapat 2 dosa kita. Dia 1 dosa. Orang yang benci pada kita dapat 1 dosa. Kita 2 dosa. Apa dosanya? Membalas kebencian itu. Yang kedua, dia benci pada kita 10% karena kita gagamnya 20%. Nah, hati-hati. Dan yang terakhir, wa yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar, bahwa dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci bahwa dia dilontarkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan tuan-tuan terus kita berdoa, beribadah sehingga kita merasakan lezatnya ibadah zahir, ibadah yang batin, sehingga kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.